الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب الحياء, pahalanya malu. Jadi kita akan berbicara mengenai malu. Malu itu apa tuh malu itu? Saya malu Pak, malu. Malu itu kalau dalam istilah bahasa adalah satu perasaan pada dirinya manusia bahwa ada perkara, baik pun dia tinggalkan atau dia kerjakan, yang menyebabkan kalau perkara itu terjadi dia terasa tidak pantas gitu. Maka secara umum sifat malu ini adalah bagian dari kelengkapan normalnya perasaannya manusia. Maka kalau manusia itu mulai menginjak faham, dewasa, seluruh dunia walaupun di tengah-tengah hutan, mereka tetap ada sifat malu. Di tengah-tengah hutan belantara masih menutupi auratnya, walaupun aurat yang paling penting. Itu umumnya normalnya manusia begitu itu. Maka kalau orang sudah tidak punya perasaan yang namanya malu, itu berarti kelengkapan perasaannya itu ada yang kurang. Seperti orang yang sedang gila, atau orang yang sedang mabuk, orang yang sedang stres. Akhirnya onderdilnya yang seharusnya nempel pada dia, yaitu diantaranya malu, tidak connect lagi, tidak terpakai lagi. Ini diantara yang membedakan antara anak cucu Nabi Adam dengan hewan. Jadi kalau hewan itu nggak pakai baju, nggak malu dan nggak mikir itu. Nah, jadi kalau manusia, walaupun di tengah hutan tengah itu ya, walaupun hanya pakai koteka, kalau pakai rumbai-rumbai, mesti masih ada tutupnya. Ajib itu manusia. Maka kalau orang itu masih punya sifat malu, bersyukur, karena itu bagian dari kesempurnaan perasaannya manusia. Maka dia tidak mau dipermalukan, tidak mau diolok-olok karena ada sifat malu itu. Dengan sebab ada sifat malu, antar manusia ini ada saling menghormati. Saya kalau bicara begini nanti dia malu, nanti dia tersinggung, akhirnya terjadi keseimbangan dalam kehidupan manusia karena semuanya merasakan punya sifat malu. Saya kalau digitukan nggak mau, akhirnya dia nggak gitukan orang lain. Kemudian yang kedua, karena perasaan manusia ini sering tidak maksum, tidak terjaga dari kekeliruan. Yang kedua, Allah kirimkan para nabi, para rasul untuk menyalurkan sifat malu ini di mana yang sesuai. Ayo silahkan ngajak orang ke masjid, malu Pak, malu yang bukan pada tempatnya. Kenapa kamu nggak ngaji? Malu Pak, temannya nggak pada ngaji.
Jadi malunya malah kalau soleh itu malu. Maka para nabi, para rasul datang untuk mencontohkan kehidupan yang sempurna. Di antaranya adalah menyalurkan sifat malu itu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah, yaitu malulah kamu kalau Allah memandang kamu di tempat yang diperintahkan malah bolos. Diperintah di tempat-tempat yang dilarang malah kamu hadir di sana. Nah, itu kurang lebihnya definisi malu yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul adalah jangan sampai kita ini terlihat oleh Allah di tempat yang Allah enggak ridho. Malulah dengan Allah. Dan jangan sampai di tempat-tempat yang diridhai Allah malah kita enggak ada di situ itu, atau tidur ngap di situ itu. La ilaha illallah. Dan malu itu adalah gandengannya iman. Nanti akan ada hadis menceritakan bahwa malu dan iman itu tidak akan bisa terpisah. Maka orang beriman, para nabi, para rasul, sayyidul anbiya wa rusul dan para pengikutnya, di antara ciri khas kehidupannya ada malu. Ada nutup aurat, ada kesopanan-kesopanan sebab dorongan iman tentu saja. Di budayanya Islam ini ada budaya malu, itu atas dorongan iman karena selalu diawasi oleh Allah tadi. Dia merasa selalu dan meyakini selalu diawasi oleh Allah dan akan disowankan kepada Allah. Nanti kalau orang itu sudah nggak beriman, karena aslinya orang itu semuanya kan beriman aslinya ya. Ini perkara baru. Orang nggak beriman di dunia ini zahirnya perkara baru, walaupun semuanya ini memang sudah ada programnya. Maka di antara ciri khas kehidupannya orang yang tidak beriman, tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak yakin kepada Allah, sedikit malunya atau bahkan nggak malu sama sekali. Maka kalau orang kok malunya sesuai aturan syariat tadi, itu disalurkan sesuai dengan tempatnya, maka imannya menjadi sempurna. Karena iman dan amal itu saling kuat menguatkan. Maka sampai Nabi bersabda, iman dan malu itu tidak akan bisa berpisah. Kalau salah satunya terangkat, satunya juga ikut terangkat. Ya, ancamannya sampai tingkatan begitu itu. Kalau kita kok malunya menipis, ada ghairu mahram lewat, kita pelototi nggak malu, kita suwiti nggak malu, ini mulai imannya ini sudah mungkin mau hijrah. Hati-hati. Atau santri putri ada kangnya lewat malah diteriaki, "Kang, sini Kang, I love you." Berarti sudah mulai imannya dalam ujung tanduk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-imanu iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa si'tuna syu'bah, adalah 79 atau 69 cabang. Ini maksudnya bagaimana? Wallahu a'lam. Maksudnya iman ini kalau pengen sempurna ya harus disempurnakan semua tuntutannya, semua cabangnya. Kalau ada yang berkurang ya imannya terpengaruh menjadi ternoda dengan sebab kekurangan di dalam cabang tadi. Sebagaimana kita tahu, sempurnanya iman itu mengumpulkan 3 hal. Ya kurang lebih 7
79 atau 69 cabangnya iman tadi adalah kumpulan dari 3 hal yang global tadi. Menertibkan hati, diisi keyakinan yang benar, mulut mengucapkan syahadat, keyakinan yang benar, kemudian al-amalu bil arkan, seluruh tubuh mempraktekkan amalan sesuai dengan tuntutan iman. Tasdiqun bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amalu bil arkani. Ini sempurnanya iman itu begitu itu. Di 79 ini adalah kumpulan dari 3 arah ini. Omongan yang benar, hati yang benar, kemudian amalan yang benar. Maka kita ini jangan sekedar merasa puas dengan sudah beriman, ya imannya ini sudah disempurnakan cabang-cabangnya belum. Afdaluha, paling utamanya cabangnya iman, ini yang paling asas. Qaulu la ilaha illallah adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendahnya cabangnya iman, imatatul adza, adalah menyingkirkan gangguan, perkara yang mengganggu, anit tariqi, dari jalan, durikah, batukah, kotoran-kotorankah, ini bagian dari cabangnya iman. Kok bisa Pak? Iman kan letaknya di dalam hati. Iya, kalau hatinya benar, nanti akan mengomando seluruh tubuhnya untuk benar. Contohnya begini, ini contoh mudah. Bagaimana apa yang di hati mempengaruhi pikiran, mempengaruhi kelakuan. Anak kecil, bayi, ini di otaknya masih kosong, belum ada pengetahuan apa-apa. Bisanya dia hanya nangis, ya. Ilmunya dari bawaan tuh ya ngecit ASI ibunya, dah itu aja. Ini tambah gede, mulai 6 bulan mulai lapar ya. Begitu mulai lapar, mulai diberi makan dikit, karena pengetahuannya itu hanya ngunyah saja, maka sendok mau dikunyah, tanah mau dikunyah, plastik mau dikunyah, apa-apa mau dikunyah. Maka kalau kita beli mainan-mainan anak-anak di toko itu ada tulisan, tidak boleh untuk anak yang di bawah 3 tahun, di bawah 2 tahun, di bawah gitu. Karena anak-anak ini pemahamannya berbeda, akhirnya hal-hal tadi bisa dimakan oleh dia, bisa ditelan. Kemudian begitu dia mulai gede, umur 3 tahun, 4 tahun sudah tahu. Oh, yang enak itu bakso. Yang enak itu ayam goreng. Sudah tidak mau makan apa itu sembarangan. Sudah pengen yang enak-enak, sudah tahu manis, kecut, sudah tahu. Nanti kok tambah gede, sudah daurah, tambah lagi pengetahuannya, pengen kawin. Jadi maksudnya kelakuannya orang itu terpengaruh oleh otaknya, otaknya terpengaruh oleh hatinya. Gitu. Maka kalau orang itu imannya benar, paham ini jalan itu adalah jalan yang akan dilewati oleh hamba-hamba Allah. Kalau saya menyingkirkan kotoran-kotoran dan pengganggu dari jalan, ini meridhokan Allah. Nah, kurang lebihnya penjabarannya begitu itu. La ilaha illallah itu menggerakkan sampai yang ke bawah, terbawah termasuk nyapu jalan itu, termasuk bersihkan jalan. Sing penting hati ini, zahir ra penting. Kalau zahir nggak penting nggak usah pakai baju kan. Nah, katanya zahir nggak penting ya nggak usah pakai baju, nggak usah mandi, nggak laku kawin kamu. Nah. Kadang-kadang orang itu ngomong tuh kurang direnungi. Pokoknya sing penting hati ini makbul, zahire serapi ra apa-apa. Ya. Nek terah ngono kuwi wis golek otai labur nang kabeh awak jajal.
Kabeh wong belayu gak iso mara ning toko ra iso, mangan ra iso, kabeh wong gila. La ilaha illallah. Ini harus dilengkapi. Mulut dibenarkan, hati dibenarkan, mulut dibenarkan, anggota tubuh dibenarkan. Itulah sempurnanya iman, sempurnanya Islam. Ini karena Islam dengan iman itu tidak bisa terpisah. Orang itu tidak akan bisa Islam dengan sebenarnya sebelum imannya benar. Tidak akan bisa tunduk sebenarnya sebelum keyakinannya benar. Maka di sini ini iman digunakan posisinya dalam posisi Islam. Maksudnya begitu tertinggi itu wujud, nanti terendah pun juga akan kesetrum juga akan wujud juga. Maka orang-orang iman diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan imannya, masuk Islam dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Orang beriman suruh masuk Islam dengan sempurna. Lah masuk Islam dengan sempurna itu bagaimana? Dengan menyempurnakan cabang-cabang iman tadi. Kita sering dengar bahwa sekarang banyak muslim tapi enggak mukmin. Ya, itu salah satu istilah ya. Ada dalilnya juga. Di dalam sebagian versi justru muslim itu lebih tinggi daripada mukmin. Karena muslim itu tahapan selepas iman. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Dan muslim itu adalah gelar istimewanya umat Muhammad. Allah berfirman mengenai gelarnya umat Muhammad yang istimewa. Allah gelari umat Muhammad dengan gelar muslim. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah menamakan kalian umat Muhammad muslimin sebagai para muslim. Maknanya di kalangan umat Muhammad ini banyak orang yang imannya itu sampai tingkatan muslim. Yang mana muslim itu dulu diceritakan oleh sebagian riwayat adalah gelarnya para anbiya dan para rasul. Bukan nabi, bukan rasul, tapi benar-benar takwanya luar biasa. Biar kita ini ngerti banyak istilah lah, jangan istilahnya banyak yang muslim belum mukmin. Oh Kang, keliru Kang, muslim malah lebih tinggi daripada mukmin. Maka kalau kita yang bilang rukun Islam ada 5, apa? Pertama kali apa? Syahadat itu iman kan? Iman masuk dalam Islam. Ya kan, itu kita bicara terus kadang-kadang kurang merenung. Rukun Islam ada 5, memasukkan iman, memasukkan sholat, memasukkan. Ya. Jadi bagian dari Islam itu namanya iman. Maka kata-kata banyak yang muslim tapi belum mukmin itu ya agak ndeso sedikit lah bagi yang lebih luas lagi pandangannya. Itu sudah. Kalau itu saja yang tahu ya harus dikembangkan lah biar tahu kalau muslim itu kalau dianalisa secara riwayat, secara arti tafsir itu justru lebih tinggi daripada mukmin. Termasuk kata-kata kita harian bahwa rukun Islam bukan rukun iman, rukun Islam. Nanti baru diperinci rukun syahadat, rukunnya iman ada berapa dan 6 dan sebagainya. Salat rukunnya berapa, tapi itu semuanya masuk di dalam Islam. La ilaha illallah. Bisa dipahami ini? Ya, asalkan enggak kebanyakan makan gorengan sudah paham. Makan gorengan kesumbat. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Al-haya'u malu minal imani adalah bagian dari iman. Wal imanu dan iman fil jannati di surga. Orang itu kalau bawa iman berarti bawa tiket menuju surga. Iman itu di surga. Jadi kalau orang bawa iman berarti sudah termasuk yang akan kebawa ke surga. Wal bada'u dan bada'. Di antara artinya bada' omong jorok atau jorok bada'.
Minal jafa adalah termasuk akhlak yang buruk, termasuk akhlak yang kasar, yang buruk. Wal jafa dan akhlak yang buruk finnari adalah di neraka. Jangan dibiasakan orang itu omong jorok atau gerakan-gerakan jorok. Ini bagian dari yang menyebabkan kita ini bawa kelayaan untuk ditangkap oleh neraka. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.